فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus samin wa tis'un ba'dal alaf, 1098. Masih tentang keutamaan salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-shalawatul khams, salat yang 5, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, kafaratun lima bainahun, itu adalah sebagai penghapus untuk dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Berarti antara subuh dan duhur ini mungkin kalau ada dosa-dosa, dan kita manusia biasa ada aja ya dosa, tetapi dengan sholat-sholat itu maka terhapus. Demikian pula antara Jumat yang sebelumnya dengan Jumat besok ada aja dosa-dosa itu, maka dengan ibadah sholat Jumat itu dosa-dosa dihapuskan. Tapi malam tughsyal kabair, selama dosa-dosa besar tidak dilakukan, yaitu ini hanya terkait dengan dosa-dosa yang kecil. Kalau ada dosa besar maka masalahnya memang lebih berat. Allahul musta'an. Rawahu Muslim. Ini di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bahwasanya mudawamah, yaitu terus-menerus melakukan sholat yang 5, demikian pula terus-menerus melakukan sholat Jumat, maka ini akan menghapus dosa-dosa. Kita sudah mengetahui di hadis-hadis sebelumnya, hadis Jabir dan juga hadis Abi Hurairah, bahwasanya sholat-sholat itu adalah bagaikan sungai. Maka walaupun kita kotor, kita berdosa, tapi dengan rajin mandi di waktunya, rajin sholat, maka kotoran-kotoran itu boleh untuk dibersihkan. Hanya saja ini memang untuk dosa kecil, kata jumhur ulama, karena Nabi membatasi malam tughsyal kabair, selama dosa besar tidak dilakukan, menunjukkan yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Untuk dosa besar ya ada ibadah khusus, yaitu bertaubat. Ma di sini ma-nya apa? Adalah ma masdariyah dzarfiyah, yaitu muddata adami ighsya'il kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar, menunjukkan amalan tadi terkait dengan dosa kecil. Bagaimana kalau dia melakukan dosa besar, maka tentunya akan menjadi agak sulit untuk dihapus dosa, tapi tetap bukan mustahil selama itu bukan syirik akbar, bukan kufur akbar, maka dia di bawah kehendak Allah dan Allah itu maha baik. Maka ini menjadi kabar gembira untuk orang bersemangat di dalam menjalankan sholat 5 waktu. Mau tidak mau dosa itu ada, kita masih manusia, tetapi dengan rajin sholat maka diharapkan dosa-dosa itu dihapus dan kita menghadap Allah dalam keadaan bersih sambil senantiasa bertaubat, rajin mengucapkan Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah saya, ampunilah dosa-dosa saya dan terimalah taubat saya, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga bagian dari taubat sambil memenuhi syarat-syarat taubat yang lainnya. Wallahul musta'an. Baik. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa itu masih mungkin untuk dihapus dengan amal-amal soleh. Tidak selalu harus dengan cara taubatnya umat-umat terdahulu yang mungkin taubatnya dengan sangat keras, dengan cara bunuh diri barangkali, atau dengan harus membayar sekian-sekian, membayar pengampunan dosa kepada para pendeta. Tidak seperti itu. Cukup dengan amal-amal soleh ini, insya Allah dosa-dosa kecil dihapus. Dosa besar dihapus dengan taubat, bukan dengan membayar ke pendeta atau ke gereja dan semacam itu. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya amal-amal soleh yang Allah Ta'ala syariatkan ini bukanlah untuk kepentingan Allah, tapi justru untuk kebaikan kita sendiri, agar kita menjadi bersih, agar kita selamat dari dosa-dosa itu, sehingga tidak sial di dunia dan tidak celaka di akhirat. Allah Ta'ala telah berfirman terkait dengan kunci sholat. Kunci sholat apa sih? Yaitu
istilahnya kunci dari sisi yang lain, yaitu syarat sahnya sholat, yaitu wudhu. Allah Ta'ala setelah membicarakan masalah wudhu, mandi, dan tayamum, Allah Ta'ala mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menjadikan kepada kalian satu kesulitan pun. Iya, bukan puasa, apa tadi? Yaitu wudhu, mandi, tayamum. Demikian pula yang setelah itu, yaitu sholat, bukan untuk menyulitkan kita, tetapi Allah ingin membersihkan kita, dan Allah ingin menyempurnakan kenikmatannya pada kita. Kita tahu ibadah-ibadah tadi bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga untuk memperbagus bekal, untuk memperbanyak pahala, meninggikan derajat, mendekatkan kepada Allah sehingga doa-doa dikabulkan, dan seterusnya. Jadi ini kenikmatan yang disempurnakan untuk kita, bukan untuk menyusahkan kita. Dan agar kalian itu bersyukur, kata Allah Ta'ala. Maka ibadah itu manfaatnya kembali ke kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mau ibadah, kita sendiri pula yang rugi. Allah tidak rugi sama sekali. Makanya tatkala Allah berbicara masalah haji, Allah Ta'ala setelah menyebutkan kewajiban haji, Allah mengatakan, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Setelah menyebutkan bahwasanya Allah punya hak untuk manusia itu berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kemudian Allah mengatakan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan alam semesta, yaitu maka ketahuilah Allah tidak perlu pada siapa-siapa. Barang siapa ingkar, maka kerugiannya menimpa dirinya sendiri. Allah tidak memerlukan kita. Maka ibadah ini tujuannya adalah untuk kepentingan dan kebaikan kita sendiri. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisut tasi' wa tis'un ba'dal alf, 1099. An Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan Abu Abdullah. Juga kunyah beliau adalah Abu Laila. Amirul Mukminin yang keberapa ya? Ketiga. Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Dzunurain. Baik. Beliau dari Bani Abdis Syams Al-Qurasy. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslim." Tidak ada seorang manusia muslim pun tahduruhu salatun maktubah. Dia dihadiri salat wajib. Maksudnya adalah dihadiri waktu salat wajib. Fayuhsinu wudu'aha. Kemudian dia memperbagus wudhu dari salat tadi. Wa khusyu'aha, memperbagus kekhusyuan di dalam salat tadi. Wa ruku'aha, demikian pula rukuknya. Illa kanat kafaratan lima qablaha, kecuali salat tadi akan menjadi penghapus untuk yang sebelumnya, minadz dzunub, yaitu dari dosa-dosa. Malam tu'ta kabirah, selama dosa besar tidak didatangi. Wa dzalika dahra kullah, itu berlaku sepanjang masa. Rawahu Muslim. Tayyib, ini kabar gembira. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min imri'in muslim. Asalnya adalah ma imru'un muslimun. Imru'un sebagai mubtada, tapi dikuatkan dengan min, taukidun nafi. Sama sekali tidak ada seorang muslim yang demikian dan demikian. Jadi imri'in di sini majrurun lafdhan marfu'un hukma, karena dia mubtada. Secara lafaz majrur karena ada min. Namun secara hukum dan mahal dia adalah marfu' karena dia mubtada. Bukan manusia sembarang manusia, tapi yang muslim saja. Yang kafir tidak mendapatkan ini. Dia dihadiri, ini sebagai khobarnya tuh ini ya. Bukan, ini masih sebagai naat. Orang yang muslim yang sifatnya apa? Dia dihadiri sholat wajib, yaitu waktu sholat sudah tiba. Ini dalam pembahasan balaghah dikatakan sebagai hadaf, penghapusan. Iqamatul mudhaf maqamal iqamatul mudhafil ilaih maqamal mudhaf. Ya, sholatun mudhaf ilaih asalnya kan waktu sholatin. Mudhaf dihapus, kemudian mudhaf ilaihnya yang dimajukan ke depan.
Kemudian fayuhsinu wudu'aha. Dia tidak melakukan sholat sembarang sholat, tetapi memenuhi syarat-syaratnya. Bukan semata-mata wudhu, tetapi memperbagus wudhunya. Wudhu yang mana? Wudu'aha, wudhu dari sholat tadi. Ini menunjukkan memang wudhu itu adalah milik sholat. Dia sebagai syarat sah sholat. Tentunya hadis ini telah diberi kelapangan di dalam hadis-hadis yang lain. Tidak harus untuk wudhunya itu wudhu sholat tadi. Boleh wudhu sholat sebelumnya, yang penting tidak batal. Ini ijma ulama. Semua sepakat. Boleh sholat memakai wudhu, bukan wudhu yang baru, tapi wudhu dari sholat-sholat sebelumnya. Yang penting belum batal. Cuma memang mustahab untuk tajdidul wudhu. Ulama bersepakat bahwasanya memperbaharui wudhu itu mustahab. Setiap kali sholat dia berwudhu, itu mustahab. Yang penting dia masih punya kesucian. Tayyib wa khusyu'aha, memperbagus kekhusyuannya. Ini yang termasuk paling berat bagi kita ya. Pikiran jelas kemana-mana, dikacau setan. Tapi ada perjuangan, ada usaha, ada jihadun nafas, memerangi diri sendiri agar berusaha selalu memikirkan Allah, memikirkan kalimat-kalimat ketika tengah berbisik-bisik dengan Allah itu. Ketika sedang menghadap Allah itu. Wa ruku'aha, dan juga memperbagus rukuknya. Tidak tergesa-gesa, tetapi seperti dalam hadis Abi Humaid As-Sa'di, yaitu ketika dia rukuk, maka betul-betul rukuk dengan tenang, tidak ke atas, tidak ke bawah, tapi tenang, dan semua sendi-sendi itu tenang di tempatnya. Ini memperbagus rukuknya. Apakah sujudnya, duduknya, iktidalnya juga demikian? Tentunya demikian. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan bahwa dzikrul juz' wa yuradu bihil kull, menyebutkan sebahagian tapi yang dimaksudkan ya semuanya. Karena kalau sujudnya seperti ayam mematuk, sholatnya tidak sah karena tidak thama'ninah. Maka ketika menyebutkan kekhusyuan dan rukuk, jelas yang lain-lain juga diinginkan di situ. Segala rukun sholat dimaksudkan juga. Illa kanat kafarah, kecuali sholat tadi yang memenuhi syarat tadi menjadi penghapus lima qablaha minadz dzunub, terhadap dosa-dosa sebelumnya. Taib, ma di sini ma mausulah, aminnya adalah tabyin, menjelaskan ma mausulah tadi. Yang sebelumnya itu apa? Yaitu dosa-dosa, dosa yang dilakukan sebelum sholat, maka dihapus dengan sholat tadi. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Orang tadi mengerjakan dosa-dosa kecil, tapi dengan sebab dia mengerjakan sholat, maka dosa-dosa kecil tadi terhapus. Dan memang syaratnya malam tu'ta kabirah. Ma di sini muddata adami ityani kabirah. Ma-nya adalah ma dzarfiyah masdariyah. Selama dosa besar tidak didatangi. Adapun kalau dosa besar didatangi, ya memang jadinya sulit untuk dosa dihapus. Tapi tak mengapa, terus kerjakan amal soleh dan kerjakan taubat sehingga diharapkan semua dosa terhapuskan. Wa dzalika dahra kullah, ya ini sepanjang masa, bukan hanya waktu Ramadan, bukan hanya waktu Jumat, tapi sepanjang masa. Maka ada kabar gembira. Mungkin hari-hari ini orang belum bertaubat, hari-hari ini masih banyak dosa, tetapi masih dibuka kesempatan dia sholat di suatu masa, maka insya Allah dosa-dosa yang tadi akan terhapus. Apakah cukup dengan sekali sholat? Nah, Allah lebih tahu. Ada dosa yang perlu dihapus dengan berhari-hari, karena dosanya juga ditumpuk berhari-hari. Ada yang sekali sholat boleh jadi apa? Menghapus dosa. Lihat kualitinya. Nah, kalau dosanya berhari-hari ditumpuk banyak-banyak, boleh jadi juga perlu sholat berhari-hari. Allah lebih tahu. Nah, semakin bagus kualiti sholat, semakin bagus pula penghapusannya. Boleh jadi satu sholat menghapus dosa 1 tahun. Allah lebih tahu. Dan Allah maha baik. Allahul musta'an. Sayyib ilahuna wa Allahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.